Oke, selamat siang Pak. Selamat malam Pak Agus. Ya, selamat malam Pak Adi. Ya, gimana kabarnya nih Pak Agus? Wah, luar biasa Pak Adi. Hari ini bangun tidur jadi segar, langsung mandi, Betul. siap Ya, aktivitas ya, untuk betul. mempersiapkan diri buat besok. Siap. Jadi kegiatan atau lagi sibuk apa nih Pak Agus nih? Oh, ini lagi sibuk mendampingi proyek Pak Adi, proyek kelas 7. Oh, ya. Jadi Ya, ada kegiatan ya untuk di kelas 7 nanti Pak Agus ya? ya, project based learning. Jadi itu nanti pengganti ulangan mid semester. Jadi Betul. dalam bentuk proyek, penilaiannya dalam bentuk proyek juga. Ya. Oke, Tuh. Pak Agus, sebentar lagi ini kita akan melakukan coaching, di mana coaching itu adalah proses memfasilitasi tujuan dengan memperjelas dan menemukan langkah terbaik dan sumber daya yang diperlukan. Apakah Pak Agus siap? Ya, siap sekali, Coach. Oke, Pak Agus, selama coaching ini saya akan mendukung dan mendengarkan serta bertanya dengan Pak Agus. Saya berkomitmen untuk penuh dalam memperhatikan Pak Agus. Apakah Pak Agus berkenan? Ya, saya berkenan sekali. Ya, oke. Di sela coaching ini Pak Agus, saya akan memberikan umpan balik. Ini tujuannya adalah agar Pak Agus lebih mudah dan cepat mencapai tujuan. Eh, apakah Pak Agus ini berkenan? Ya, berkenan. Ya, umpan balik yang saya akan lakukan ini Pak Agus, ini mungkin bisa benar, mungkin juga bisa salah, dan mungkin juga bisa sesuai dan bisa juga tidak sesuai. Apakah Pak Agus berkenan? Ya, berkenan, Coach. Oke. Tadi saya mendengar Pak Agus mengatakan bahwa akan melakukan suatu proyek atau basic learning bagi siswa kelas 7. Apakah ini betul Pak Agus? Ya, betul. Project based learning. Iya. Jadi di akhir sesi coaching ini, apa tujuan yang ingin dicapai oleh Pak Agus sendiri? Oh ya, saya ingin mendampingi siswa sehingga mereka satu kelompok ada 4 orang. Iya. Untuk mencapai tujuan di akhir proyek mereka. Iya. Dan berhasil membuat produk yang diinginkan. Oh iya. Betul. Nah, sekarang Pak Agus, bagaimana suasana yang diperlukan oleh Pak Agus ini untuk sampai ke tujuan ini? Bagaimana suasana hatinya Pak Agus sampai untuk mencapai di tujuan ini, Pak Agus? Apakah lebih semangat atau ya? Ini Mas, ya suasananya semangat, tapi karena memang belum begitu jelas ya dari kelompok, sehingga saya mulai ragu-ragu apakah proyek ini bisa produk atau putus di tengah jalan atau bagaimana, karena ya dari suasananya memang antara yang saya jelaskan sudah 2 kali berulang tapi belum terlaksana gitu ya, belum ada laporan dari kelompok bahwa sudah exploring itu adalah dari proyek, jadi mencari-cari dari internet, dari sumber tentang 5W1H, biasanya bertanya seperti itu. Ya, betul ya. Terus kalau melihat dari suasana yang semangatnya Pak Agus ini yang agak ragu-ragu, kalau dihitung dari angka skalanya Pak Agus 1 sampai 10 kira-kira ada di mana nih semangat ini? Ada di nomor 7. Ada di 7 nomor 7 Pak Agus ya.
Jadi kira-kira mau sampai di mana Pak Agus ini? Kira-kira angka berapa yang dibutuhkan ini? Ya, saya ingin tidak usah tinggi-tinggi karena ini apa namanya kelas 7 ya. Kelas 7 itu kita tidak bisa berharap banyak. Siap. Ya, kemungkinan ya saya berharap di angka 8 ya. Angka 8 saja sudah ya. Iya. Jadi ada secara step by step meningkat demi sedikit ya Pak Agus ya. Ya, karena mereka masih jenjang SMP dan di kelas 7. Ya. Terus tadi Pak Agus sudah menyampaikan masih ragu-ragu. Kira-kira situasinya saat ini bagaimana Pak Agus? Apakah siswa belum memahami atau memang masih sedikit yang memahami nih tentang proyeknya ini Pak Agus? Masih 50%, sekitar 50% pemahamannya. Kira-kira apa penyebabnya deh? Apa penyebabnya nih Pak Agus? Kira-kira apa? Mungkin penjelasan yang kurang ya, atau apa namanya proyek ini baru gitu ya, baru dialami sehingga mereka masih merasa bingung. Ini kok yang disebut proyek apa? Karena mereka mengenal itu keterampilan membuat sesuatu jadi tidak pakai langkah-langkah seperti ini, tidak pakai proses seperti ini, seperti apa orang membuat rancangan yang seperti perusahaan membuat rancangan atau teamwork yang membuat rancangan untuk mencapai tujuan produk ataupun kegiatan yang mereka belum pernah mengalaminya sama sekali. Ya, kalau prakarya kan tutorial cara membuat langsung dibuat gitu kan, selesai. Nah, itu gambaran mereka sampai di situ. Oh iya, jadi ini yang dampaknya daripada penyebab itu Pak Agus ya. Kemudian Pak Agus ini tadi sudah disampaikan proyek ini akan berhasil ketika siswa sudah melakukan sesuai dengan penjelasan dari Pak Agus. Kemudian apakah ada langkah-langkah tersendiri Pak Agus untuk melakukan proyek ini? Oh, ada. Ya. Jadi ada tahap-tahapan namanya learning cycle. Oh, learning cycle ya. Karena dulu pernah kita di sekolah damai ini sekolah damai TK sampai SMA termasuk SMP itu pernah menggunakan pembelajaran dengan sistem entrepreneur sistem wirausaha ya. Nah, sehingga langkah-langkahnya itu sudah terbiasa, hanya ditambah dalam segi karakter yaitu pelajar Pancasila, ditambah pelajar Pancasila. Ya, ditambah dari program pemerintah kan itu sekarang. Ya, dari langkah dan yang Pak Agus sebutkan tadi ini, tadi saya dengar bahwa Pak Agus sudah melakukan dengan entrepreneur atau wirausaha, begitu Pak Agus ya? Iya, betul. Ya. Terus Pak Agus, apakah dalam hal ini sudah dipahami sepenuhnya atau siswa sudah pahami sepenuhnya tentang langkah-langkah Pak Agus ini, sehingga ada sumber daya yang muncul? Apakah ada sumber daya yang mendukung daripada proyek ini Pak Agus? Belum. Baru tahap 1 yaitu exploring. Kan habis exploring itu planning. Ya, itu communicating itu dikomunikasikan, dipresentasikan. Habis itu baru dievaluasi. Nah, evaluasi balik lagi ke exploring lagi. Jadi muter. Berarti terus dari segi ini explore ini tadi mungkin apa yang dimaksud dengan explore tadi, apakah bisa lebih jelaskan lagi Pak Gus tentang explore itu? Ya. Exploring itu mencari melalui 5W1H
Ya. mulai dari pengertian, arti, sampai apa, siapa yang melakukan, terus Ya. kapan dilakukan, di mana dilakukan, pokoknya dengan 5W itu. Terus Ya. berapa diperlukan biayanya, Ya. sampai seperti itu. Nah, nanti sampai produk itu bisa menjadi punya daya jual atau tidak, Ya. Ya. keuntungannya berapa, dihitung sampai ke arah situ ya. Oke, ya. Tadi. Oke, jadi apa yang bisa diambil jadi kesimpulan nih Pak Agus tentang sesi coaching kita kali ini? Ya, saya lebih apa, diajak untuk fokus terhadap proyek yang saya dampingi sehingga terpacu untuk mencapai tujuan ya, mencapai tujuan. Ya, ya. Oke. Oke, terima kasih Pak Agus. Sebentar lagi kita akan mengakhiri sesi coaching ini. Semoga bermanfaat buat kita semua Pak Agus. Oke, terima kasih. Selamat malam Pak Agus. Ya, selamat malam. Oke.